Salam sehat tanpa narkoba. Ketemu lagi dalam program podcast Otawamu, obrolan singkat asik berwawasan menuju Gorontalo bersinar. Otawamu, 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 obrolan singkat berwawasan menuju Indonesia bersinar, bersinarkoba. Otawamu. Remaja sebagai agen of change dan juga sebagai role model bagi teman sebayanya wajib mempunyai motivasi dan tekad untuk meraih cita-cita. Tentunya remaja juga harus hidup di lingkungan yang sehat serta menerapkan perilaku pola hidup sehat. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang dia berasal dari organisasi RAN. RAN atau Relawan Anti Narkoba. Iya. Ya. Daripada penasaran, langsung saja ke perkenalan dengan siapa saya berbicara. Nama saya Aliza, saya selaku Ketua Relawan Anti Narkoba Man 1 Kota Gorontalo. Oke. Jadi yang saya dengar RAN itu sudah angkatan ke-6 ya. Iya. Jadi ini angkatan yang Yang ke-6. ke-6. Wow, luar biasa ya. Sebelumnya selamat pagi. Iya. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, boleh diceritakan nggak proses sampai masuk dan tertarik pada organisasi RAN? Padahal kan di sekolah itu kan ada organisasi Iya. PMI, kepramukaan, ada olahraga. Tapi kenapa sih lebih condong ke RAN? Pertama-tama saya masuk ke RAN itu karena saya tertarik melihat banyaknya teman-teman saya yang sekarang sudah salah pergaulan ya, Oke. terutama menggunakan narkoba khususnya rokok seperti itu. Saya prihatin melihatnya, sehingga saya memilih RAN supaya saya bisa jadi bagian dalam memberantas narkoba di lingkungan sekolah saya kayak Oke. gitu Kak. Baik. Jadi kan ini kan udah resmi kan jadi anggota RAN. Kesibukannya atau sekarang di RAN itu apa sih? Giat-giat apa sih yang terkait P4GN? Baru-baru ini kita melaksanakan program kerja RAN Goes to School. Oke, Ghost Jadi School. di situ RAN Relawan Anti Narkoba ini pergi ke SMP Sederajat untuk melakukan penyuluhan tentang anti narkoba ini Kak. Jadi kita merasa bahwa edukasi sejak dini itu sangat penting. Maka dari itu kita mengambil target audiens kita itu anak-anak SMP dan sederajat. Biar kedepannya mereka bisa lebih bisa untuk mengatakan tidak kalau ada teman-temannya yang mengajak menggunakan narkoba. Baik. Berarti ada rencana aksinya ya? Karena Iya. jangan sampai kan banyak nih organisasi-organisasi anti narkoba baik di lingkungan SMP, SMA, bahkan sampai ke universitas. Giliran ditanyakan tentang rencana aksinya kan kadang nggak ada, Iya. hanya slogan aja sih, relawan anti narkoba. Tapi kalau RAN betul-betul membuktikan tidak hanya namanya aja, tapi ada rencana aksinya di Iya. dalam. Baik. Kemarin BNN kan mungkin kalau belum dengar itu kan mengungkap 2 ton sabu yang masuk ke Indonesia, tapi berhasil digagalkan. Itu berkat kerjasama antara BNN dengan pihak stakeholder. Kira-kira bagaimana pendapat kamu terhadap maraknya narkoba, apalagi kasus kemarin, dan pengaruhnya terhadap remaja? Narkoba itu kalau menurut pandangan saya sebagai remaja, narkoba itu adalah kayak musuh dalam selimut Kak. Oke. Kenapa kayak gitu? Karena narkoba itu nggak hanya datang dalam wujud yang menakutkan. Oke. Tapi dia itu bisa datang lewat ajakan teman yang ngajak untuk coba-coba, lingkungan yang menormalisasikan penggunaan narkoba. Kadang dia juga datang dari perasaan kepo atau ingin tahu dari diri kita sendiri, kayak gitu. Jadi menurut aku sebagai remaja yang aku mengaku kalau masih labil dalam mengambil keputusan, sering terbawa arus, sering ikut-ikutan, gampang percaya, edukasi seperti ini, seperti kayak penyuluhan dan kayak ya penyuluhan itu sangat penting untuk kita supaya remaja itu bisa punya pendiriannya sendiri, biar nggak salah jalan gitu Kak. Oke. Jadi penting ya sosialisasi narkoba dalam upaya preventif. Iya. Sehingga program ini penting dalam rangka untuk komunikasi, informasi, dan edukasi kepada mungkin yang paling kita kerucutkan dulu di lingkungan sekolahnya dulu ya. Nah, tadi saya juga sempat dengar bahwa
yang paling banyak disalahgunakan kan awalnya adalah rokok. Iya, Sebelum rokok. menggunakan narkoba itu udah terlalu jauh sih menurut saya. Karena pintu gerbangnya adalah Rokok. rokok. Iya, Ya, rokok. Kak. Kira-kira menurut Aliza nih, penyebab remaja tergiur dan terjumus dalam penyalahgunaan narkoba itu apa sih? Seperti yang saya bilang tadi, Iya. saya mengaku sebagai remaja Oke. itu gampang percaya, gampang ikut-ikutan atau FOMO. Oke, FOMO. Kalau melihat teman-teman tuh kayak pada make, akhirnya mau make juga kayak gitu kan. Terus juga rasa penasaran dalam diri itu menjadi faktor utama. Biasanya remaja mau menggunakan narkoba kayak gitu, Kak. Oke, itu faktor individu. Iya. Kalau faktor keluarga pengaruh nggak? Menurut saya sangat berpengaruh. Apalagi kalau lingkungannya juga yang kayak gitu kan. Iya. Biasanya ada juga yang orang tuanya pengguna atau keluarganya pengguna, akhirnya dia juga jadi ikut-ikutan. Pokoknya faktor lingkungan itu menjadi faktor utama juga bagi anak-anak terjerumus di jalan yang salah. Jadi lingkungan juga, Iya. keluarga juga, mungkin dia tinggal di lingkungan yang mungkin tingkat kriminalitasnya tinggi, mungkin itu jadi pengaruh juga ya. Oke, nah sekarang kan ada di RAN nih, ada di RAN yang diinikan oleh MAN 1 ya. Iya, MAN 1 Kota Gorontalo. Peran lingkungan sekolah juga berpengaruh enggak ya sih? Menurut saya sangat berpengaruh. Iya. Dari sekolah itu membentuk komunitas positif seperti RAN ini sudah sangat bagus karena masih banyak anak-anak di sekolah yang mirisnya masih menggunakan rokok. Jadi ya bentuk atau gerakan sekolah untuk memberantas narkoba itu salah satunya lewat kita, lewat membangun kita biar kita bisa jadi teman sebaya untuk orang-orang yang menggunakan narkoba itu. Baik, saya ingin dong Eliza berpesan dong kepada rekan-rekannya di sekolah maupun lingkungan masyarakat sih, bagaimana untuk tidak menggunakan narkoba. Saya berpesan untuk jangan mau kehilangan masa depan demi kesenangan sesaat. Jadi harus berani untuk tampil beda, harus berani untuk menolak ketika ada teman yang mengajak menggunakan narkoba. Berarti kita say no to drugs aja dulu ya. Say no to drugs. Oke, seneng nggak jadi bagian dari RAN? Seneng banget. Artinya gini, apa sih yang membedakan RAN ini dengan organisasi-organisasi lainnya? Seneng banget ya, karena masalah yang biasanya RAN tangani itu masalah-masalah remaja yang relate sama kita. Jadi kita lebih gampang untuk kayak masuk ke dalam lingkungannya gitu. Jadi kayak lebih masuk aja sih. Oke, masuk aja ya. Iya. Solusinya di situ ya. Oke. Sekarang saya punya penawaran nih. Mau nggak jadi perpanjangan tanganan BNN dalam hal komunikasi, informasi, dan edukasi, baik di lingkungan masyarakat, pendidikan, dan juga teman-teman. Mau nggak bantuin BNN gitu? Pasti mau banget ya, dan senang banget sama tawaran kakak. Makasih banyak kak, karena sudah percayakan kami dan andalkan kami sebagai perpanjangan tangan BNN. Dan jujur excited banget, apalagi hari ini duduk di sini ngobrol sama kakak, diundang oleh BNN. Oh, sama saya juga ikut senang. Iya. Eliza juga hadir di podcast ini bersama-sama kami. Terus pertanyaan yang berikutnya gini, Eliza setuju nggak? Kan sekarang lagi marak, lu nggak gaul kalau nggak pakai narkoba. Itu setuju nggak? Apakah benar kita gaul itu harus kita buktikan dengan kita merokok dulu? Kita harus pakai narkoba dulu? Gimana tanggapannya? Saya sangat tidak setuju ya, karena menurut aku pribadi gaulnya orang itu beda-beda. Tapi menurut aku gaulnya aku itu yang berani untuk menolak menggunakan narkoba kayak gitu kak. Baik. Jadi yang paling penting adalah gaul nggak harus pakai narkoba. Gaul nggak harus narkoba gitu. Nggak harus. Kira-kira sibukannya sekarang apa? Sekarang kan tadinya kan sudah disampaikan bahwa di RAN itu ada program-program bla bla bla. Iya, Kak. Di sekolah saya ingin speknya lebih luas. Di sekolah itu ada program PM4GN-nya. Program PM4GN jangan sampai di sekolah, oh kami sekolah bersinar. Giliran di dalamnya itu kita makan masuknya aja nggak ada spanduk-spanduk anti narkoba, nggak ada baliho-baliho. Kira-kira di MAN 1 sendiri gimana? Apakah ada hal-hal demikian? Kami baru mau merencanakan satu program kerja yang akan dilaksanakan tanggal 27 kalau nggak salah hari Minggu. Nanti kita akan melakukan kegiatan pagi produktif bersama RAN. Jadi itu kita buat kegiatan kayak di tempat-tempat biasanya orang-orang melakukan hal produktif kayak di Gelanggang atau di Taruna, kayak gitu. Terus di situ kita menyebarkan atau kayak
menyalurkan Iya. kayak suatu perintilan kayak ada roti atau susu kayak gitu Iya. Kak. Terus di situ di dalamnya itu ada quotes atau nasihat-nasihat gitu untuk menghindari narkoba kayak gitu. Terus juga di situ kegiatan itu dirangkaikan dengan kegiatan kedua kami yaitu Beyond Drugs atau poster anti narkoba kayak gitu Kak. Jadi setelah melakukan bagi-bagi snack-snack itu, kita mau pasang-pasang poster di lingkungan taruna atau gelanggang kayak gitu Kak. Tapi sebelumnya Beyond Drugs itu juga sudah dilaksanakan di sekolah. Jadi di sekolah juga sudah banyak tertempel-tempel poster-poster anti narkoba dari RAN sendiri. Wow, luar biasa ya. Jadi Iya. apa namanya? Beyond Drugs. Beyond Drugs. Oke, jadi itu program murninya dari RAN ya? Iya. Wow, luar biasa ya. Jadi itu Beyond Drugs itu adalah memang inisiatifnya dari RAN. Iya Kak. Nah, sekarang saya ada pertanyaan nih. Selama kamu jadi menjadi ketua nih di RAN, kira-kira pernah nggak ketemu teman-teman kamu yang pakai narkoba atau nggak berani melaporkan diri, gimana? Pernah sih Kak pakai narkoba tapi khususnya rokok ya. Oke, rokok. Khususnya rokok banyak, iya banyak yang rokok. Karena RAN itu termasuk dalam bidang OSIS bela negara. Jadi di bidang itu kita melakukan razia setiap 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali di sekolah. Jadi di situ banyak kita menemukan kayak kosmetik dan terutamanya kita di bagian rokok kan. Kita banyak menemukan rokok. Hal itu ya yang membuat kita kayak nampak. Jadi kayak orang-orang tahu kita ini anti terhadap narkoba. Baik. Makasih karena tadi kita sudah berbincang-bincang. Sekarang saya ingin Eliza itu memberikan tips atau closing statementnya aja langsung ya bagi rekan-rekan baik di lingkungan masyarakatnya, baik di lingkungan sekolahnya, pada teman sebaya untuk tidak berani atau say no to drugs. Silahkan. Untuk teman-teman, jangan takut untuk terlihat beda. Jangan relakan masa depan kalian demi kesenangan sesaat. Juga untuk orang-orang yang sudah terlanjur masuk ke ranah narkoba, semangat diri kalian itu berharga untuk diperjuangkan. Say no to drugs. Terima kasih. Demikian podcast Otawamu hari ini. Tentu tetap hidup sehat tanpa narkoba, tetap positif dan berprestasi, dan berani katakan tidak pada narkoba. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di podcast Otawamu berikutnya. Salam sehat tanpa narkoba. Otawamu